Nah, sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bahwasanya dalam pasal 23 pemerintah kabupaten menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan atau kegiatan yang mengarah kepada asusila. Ya. Gitu. Terus pada pasal 24 dipertegas menertibkan bahwasanya tugas Satpol PP adalah menertibkan. Ada pasal 35 tentang sanksi-sanksi. Nah, itu bukan sanksi hierarki, tetapi sanksi pilihan yang diajukan oleh partai itu, maka khususnya kepada Satpol PP sebagai yang berwenang. Begitu Pak Joni. Jadi terima kasih. Jadi sebenarnya kita sudah cukup lama. Kami sudah bulan Desember insya Allah sudah memantau, sudah patroli, sudah edukasi. Dan tidak hanya sini, ada Gedung Banteng, ada Janti, Jenangan. Alhamdulillah di Gedung Banteng selesai. Mereka dipasang bank, berjanji nggak akan jualan. Tempat jualannya diberi tempat baru oleh desa, ditimbun balai desa Gedung Banteng. Janti itu pasca direlokasi. Direlokasi artinya nanti dibangun, kemudian orang-orang yang jualan diberi ruang situ, Pak. Diberi kesempatan untuk nyewa dari hasil pasar dibangun tadi. Nah, yang di sini ini kan sudah kita kumpulkan kemarin di Dembangan. Jadi ini kan warung yang ada potensinya terkait prostitusi. Ya. Warung potensi prostitusi artinya warung yang di dalamnya ada kamar-kamar yang bisa digunakan untuk prostitusi. Atau ada gadis-gadis, wanita-wanita yang dimungkinkan jadi prostitusi. Sehingga Pak, kami Satpol PP itu selalu Pak mengedepankan edukasi. Bahwasanya warung PK5 itu dilindungi undang-undang Pak, yang nggak boleh prostitusinya. Sehingga kita yang gembur itu prostitusinya. Kamar harus hilang, cewek nggak boleh. Kalau warung nanti perlahan-lahan desa kan rencananya mau bangun bumdes. Monggo direkrut bumdes, diberi ruang BEMDes. Sehingga bumdes kemarin kan PT Inka. Dia kan punya lahan di belakang sini. Sehingga maunya tuh desa plus BPD itu bumdes dihidupkan. Warung ini diberi ruang di belakang menjadi usaha bumdes. Mereka nyewa ke bumdes. Nah ini kan saya belum tahu perkembangannya terkait dengan PT Inka bagaimana, sudah ada kesepakatan belum? Tapi yang jelas kami sudah melangkah. Seluruh warung ini setiap minggu minimal 2 kali 3 kali pasti kita pantau. Hari ini terakhir yang punya kamar kita gembur kalau mereka nggak mau gembur. Yang ada cewek-ceweknya kita pasti segera ada operasi justisi. Artinya yang dia bukan warga sini, sekali 2 kali pasti kita tangkap. Pasti kita serahkan ke daerah sosial, pasti kita kembalikan ke daerah asalnya. Yang orang Porogo pasti kita sekolahkan biar dia punya keterampilan, karena memang dinas sosial punya. Jadi hari ini memang terakhir Pak, jadi hari ini terakhir. Yang belum dibongkar kami yang bongkar, kami sudah bawa alatnya. Jadi kamarnya loh, bukan warung usaha. Nanti warung yang masih ada kamarnya pasti kita bongkar hari ini. Kemudian nanti sekali lagi setiap minggu minimal 2 kali 3 kali pasti kami operasi. Yang ceweknya kita data, yang masih bukan orang Porogo tinggal di sini, silakan ditunggu, pasti kita tangkap. Kita serahkan dinas sosial, kita kembalikan ke daerah asalnya. Yang orang Porogo kita serahkan dinas sosial untuk mendapat seperti BLK Pak, Balai Latihan Kerja, keterampilan, biar mereka bisa berusaha. Jadi sekali lagi itu Pak, kita negara hukum, monggo lah bersama-sama kita awasi supaya jangan ada lagi prostitusi di Ponorogo. Insya Allah Gedung Banteng, alhamdulillah. Janti nunggu akhir bulan. Sini, insya Allah hari ini yo kamar nggak ada lagi. Mas Pak Joni, potong sebentar. Saya sebagai wakil dari masyarakat Desa Deman, pada intinya kami menuntut keberadaan warung-warung yang ada di sekitaran sini, yang ada di wilayah Desa Deman ini, yang ada asumsinya prostitusi harus ditutup, bukan cuma dibongkar kamarnya aja. Kita tahu kalau cuma dibongkar kamarnya pasti disalahgunakan, itu sudah pasti itu. Tuntutan kita tetap warungnya ditutup. Masalah pembongkaran warung atau dan sebagainya dipikirkan. Yang penting warungnya ditutup. Setuju? Jadi
Gini Pak, kita negara hukum, ada aturan, ada namanya Permen PUPR. Intinya Pak, silakan dibaca, di download. Saya kemarin sudah saya berikan di Balai Desa. Intinya Pak, pedagang kelima di undang-undang Pak, dibantu pemerintah untuk berdaya. Sehingga nanti hari ini kita buat kesepakatan Pak, warung ini kalau masih ditemukan prostitusi langsung kita bongkar warungnya. Nanti disegel Pak. Tapi masyarakat sudah tidak percaya Pak kalau cuma seperti itu. Maunya ditutup. Sebentar masyarakat. Pak Joni segini Pak Joni. Di awal kita sudah menyampaikan perda ini. Ya, Gitu. Ada indikasi. ya. Pasal 36 itu mengatakan setiap orang melanggar peraturan daerah ini Ya. dapat diberikan sanksi administrasi. Ya. Gitu. Ya. Yang pertama, yang nomor 2, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa pencabutan izin, Ye. denda administrasi, Ya. sanksi paksaan dari pemerintah. Ya, betul. Ya. Yang kita inginkan adalah sanksi paksaan dari pemerintah. Ye. Yaitu apa? Yang pertama, penutupan sementara. Yang kedua, penyegalan. Yang ketiga, pembongkaran. Kami ingin yang ketiga, yaitu pembongkaran. Ye. Ini sesuai dengan hukum. Ya, betul. Ya. Gitu, Pak Joni. Jadi gini Pak ya, sekali lagi ini kan kita proses edukasi Pak. Jadi penting Pak. Kami satu PP itu yang paling penting apa? Edukasi. Ayo moco bareng-bareng. Undang-undang tidak hanya perda Pak. Silakan namanya Permen PUPR. Itu rinci banget, kemarin saya bawa di kelurahan Jenengan. Saya kasihkan ke desa biar dipelajari. Betul. Artinya kita tuh selaku warga masyarakat tak monggo taat aturan. Sehingga hari ini Pak, kami akan menjanjikan semacam kesepakatan. Kalau sampai ada prostitusi warung ini, langsung kita bongkar. Karena apa? Ini kan belum ada bukti tuh Pak. Itu ada bukti, polisi masuk, ditangkap, lah, baru ada bukti kita bisa. Ini nggak ada bukti sama sekali, baru dugaan. Sehingga kita nggak, hukum itu fakta Pak. Hukum itu bukti. Hukum itu nggak boleh hanya omongan. Hukum itu artinya ada fakta, ada penangkapan, ada semacam mungkin bukti tertulis, ada foto dan seterusnya. Sehingga sekali lagi ini Pak, hari ini yang kami mungkinkan Pak, ayolah taat hukum. Ini teman-teman dari warung ini nanti kita buat kesepakatan sampai ke utara sana. Sing ada ketahuan sekali aja langsung kita bongkar. Dan dia harus menyetujui itu. Baru itu bisa Pak, sehingga nanti sekali lagi kita negara hukum Pak. Hukum itu perlu fakta, perlu bukti, perlu saksi, perlu fakta foto atau apalah. Jadi intinya sekali lagi, ayolah kita tuh yang belajar edukasi, memahami aturan Pak. Nggak boleh main hakim sendiri. Saya paling nggak seneng Pak Presiden, paling menentang betul. Pak, wilayah kon buktene lho ya angel lho, Pak. Makanya tuh, Pak. Sing buktene sapa? Tugasnya sapa? Kami bisa Pak, misalnya kemarin Pak kami di Jati ya pernah nangkap orang, kita BAP, kita foto, dia masuk kamar. Masuk Di kamar langsung kita foto BAP. Kita temukan. Kita foto apa? Minta foto KTP-nya, orangnya kita foto, pernyataan. Padahal kan wis suwi to, Pak. Kok ora ndang awet dhisik piye? Maaf Pak Joni, iki ditutup saya Pak. Amrih. Tutup. Sudah bisa minta waktu sebentar. Nyun sewu sedaya mawon nggih. Niki kula sebagai yang punya warung di sini dan saya beli pakai uang juga. Saya siap ditutup siap. Cuman warung ini apa dibeli apa dikasih ganti rugi. Itu aja. Kalau saya suruh bisnis lain, siap juga. Mau jual apa saya siap. Tapi asalkan jangan dibongkar. Kalau mau dibongkar saya oke, monggo. Tapi gimana solusinya? Soalnya saya orang kecil. Jadi beli warung ini pakai uang juga, Pak. Bukan cuma-cuma. Gitu loh. Kalau ada solusi monggo saya bongkar. Pak Joko, yang kita tentang itu bukan apa aja bangunannya, warung prostitusinya. Kalau Pak Joko bilang warung ini dulu beli atau tanah beli, itu urusan Pak Joko sendiri. Dengan siapa, kepada siapa dia membeli terserah, urusan sampean ke penjualnya, kita tidak mau tahu. Jadi gini loh Pak, yang paling penting itu fokus Pak ke peraturan perundang-undangan. Ayolah mengedukasi awake dhewe Pak. Jadi jangan melihat sepotong aturan PK 5 itu banyak Pak. Ada 6
peraturan yang mengatur PK5. Pedagang maksudnya itu loh Pak. Sehingga dengan demikian, ini kita lindungi pedagangnya, kita hilangkan prostitusinya. Bersama-sama kita kawal, saya seminggu 3 kali Pak. Minimal itu, bahkan setiap hari patroli Gubeng, tanya orang sini. Saya pribadi minimal 2 kali mesti ke sini Pak. Berbulan-bulan, sabar saya. Karena kewajiban saya, sehingga dengan demikian ayolah kita sama-sama mengedukasi diri, menyadarkan diri, ini PR kita bersama. Nanti kita awasi bersama. Nanti buat pernyataan siapa Jokowi? Siap. Begitu ada satu aja, langsung kita bongkar. Siap. Disegel, matre, Siap. dari Panjang sampai selatan. Kalau agenda dari Satpol PP sendiri hari ini itu apa Pak? Hari ini kita peringatan keempat, kalau nggak kelima insya Allah. Kamar harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar, kami sudah bawa alatnya, sudah bawa pasukan. Kita bongkar. Dasar peringatan itu sebelumnya apa sudah ada bukti kok berani memperingatkan? Aduan masyarakat ya banyak Pak. Jadi di Mas Ini banyak sudah rahasia kita. umum, Mas, ya? Ya itu. Jadi kita selalu patroli ke sini. Pak, minimal ditutup ya Pak. Ya. Ben-ben rem kabeh keadaan nih. Sekarang gini Pak Joni, Ya. yang di Kedung Banteng, di Janti bisa ditutup. Kenapa yang di sini kok nggak bisa? Saya jelaskan. Kedung Banteng itu tanah desa. Dia kas desa dipakai sehingga dia punya kewenangan penuh. Iki lemahku, nek mbok ora oleh. Nek pengen dodolan di luar sana. Kedung Banteng, Pak. Janti pasar ya, pasarnya desa. Pasar desa dia alasannya mau dibongkar dibangun pasar desa yang baik. Sehingga nanti silakan yang jualan itu nanti nyewa di pasar yang baru itu. Lah sini, ini Nggak tanah apa-apa. PJK Ini penting sewa, unsur Pak. kelihatannya yang- Sehingga dengan demikian harus Lah, ada. isi Tapi ngurusi aku yang betul kita apa? tutup kan Tembakau apa emas penutupan kan? warung itu kan, Berarti ditutup kan permanen. dia- Bukan sementara itu kita tidak menutup dibongkar. Yang penting tutup. Gini Pak Joni gini Pak Joni ya. Saya resapi masukan dari kami tua ya. Itu sementara di sini ditutup, kalau mau buka lagi terserah, tapi buka yang lain. Maksudnya selain warung kopi, gimana? Betul, untuk sementara ditutup. Entah itu nanti ada Gini loh, usaha Pak. lain, terserah mau enggak. Negara hukum ini harus punya dasar. Mengambil kebijakan harus punya dasar. Nggak iso Pak, saya bisa nutup peratun Pak. Tutup jutaan miliaran, dari mana saya? Bupati di peratun Pak. Karena keputusan pejabat itu adalah hukum. Lah kami nggak bisa dong serta-merta tutup buka, nggak bisa lah. Harusnya dasar hukum yang jelas. Sehingga yang paling penting Pak, ayolah diawasi bareng. Dasar teman kemarin Pak, yang sempat meninggal di sini itu. Itu kan meninggalnya ngopi Pak. Polisi visumnya adalah dia jatuh. Jadi kalau dasarnya visum, kalau visumnya dia memang waktu melakukan itu baru punya dasar. Tapi polisi kan visumnya kemarin meninggal karena memang jatuh. Karena punya penyakit Pak. Jadi fakta data itu penting Pak. Hukum itu harus punya fakta Pak. Dibangun dari fakta, dari saksi. Nggak bisa serta-merta kampung ini, oh nggak bisa Pak. Ini negara hukum. Ayolah taat hukum. Kami Satpol PP selalu Pak akan patroli di sini 2 hari sekali. Saat dia akan terjun kita awasi. Sampai saya muter sampai Ponorogo Pak. Tidak masalah, sama saya ikhlas. Kami membangun Ponorogo yang tertib, yang hebat, yang baik. Sehingga tolonglah masyarakat juga ikut ngawasi. Begitu ada kejadian satu, jangan foto ceklek kirim aku, bongkar. Kan di rumah sini. Karena mau stoplek, bawa foto ceklek di kamar piye. Foto kirim saya bongkar. Setelah ini pernyataan bersama-sama. Gitu Pak Joko? Ya. Jadi intinya itu Pak, jadi monggo lah kita bersama-sama yang berpikiran positif, tapi juga harus waspada. Begitu terpantau, ini kan sudah lagi lebaran. Habis lebaran bisa aja muncul nanti. Nah, setelah lebaran muncul foto aja satu, kirim kami akan langsung bergerak. Kami membentuk tim reaksi cepat, 4 jam siap. Sehingga begitu laporin langsung meluncur Pak. Ada 10 pasukan yang kita siapkan untuk tim reaksi cepat. Begitu ada laporan aduan masyarakat pasti meluncur. Sehingga tolong Pak, monggo lah yang sabar, yang kepala dingin. Intinya bahwasanya kita punya niatan bersama-sama hilangkan prostitusi, tapi membangun KM, membangun warung-warung yang baik, menumbuhkan ekonomi yang baik, sehingga masyarakat perlu diedukasi. Sehingga mohon maaf, sekali lagi, ayolah taat aturan, taat hukum. Kami terus memonitor dan bantuan masyarakat kita harapkan. Menduo monitor, laporkan kami di WA. Pak, sabar Pak Ucala, ini jadi ladang pahala kita Pak. Kalau nggak ada sini malah justru nggak ada pahala. Ini justru kita terus, kita semangat terus. Setiap saat siap siaga, mantau.
di ladang ibadah kita Pak sebagai umat Islam. Kalau saya gitu niatnya Pak, sehingga selalu semangat. Pantang nyerah, pantang lelah. Nanti bersama-sama kita pantau, kita selesaikan bersama-sama. Yang penting yang kita halangkan adalah prostitusinya dari Ponorogo. Oke? Ya mudah-mudahan Pak Joni komitmen dengan Siap Pak. niatan. Ye, HP saya ada silakan, diingatkan setiap saat. Sama foto satu aja Pak. Pak siapkan perjanjiannya Pak. Nanti sampai sana tanda tangan semua. Begitu ada satu masuk, kami juga sikap. Setelah perjanjian jadi Pak. Nanti stempel besok Pak. Ya, Oke, Bapak-bapak semuanya, mohon izin kita sepakati, misalkan tadi kita buat perjanjian khusus dengan Pak Joko dan seterusnya. dan seterusnya, nanti juga sesati dengan perangkat dari desa. Nanti bagaimana keputusan nanti kita hormati, apabila ditemukan disampaikan Pak Joni, ya kita bongkar. Pak Joko nanti tidak mematuhi. Bagaimana seperti itu? Kalau bisa, monggo dari perwakilan kita masuk, kita buatkan pernyataan. Bisa begitu gimana? Itu Mas, ini usulnya Ini apa? kan ke masyarakat. Dasarnya Satpol PP membongkar kamar yang ada apa? Kalau misalkan tidak ditemukan, yang dengan katakan tadi. Ya. Dasarnya apa? Potensi terjadinya prostitusi Pak, diduga bisa dipakai untuk nanti ada prostitusi. Itu bukan dasar hukum. Jadi gini Pak, kita tuh bahwa saya ke warung-warung yang diduga Pak bisa ditertibkan. Silakan dipelajari Perda nomor 5. Jadi tempat-tempat yang diduga ada potensi kewenangan sampai untuk membina Pak. Untuk membina menghilangkan potensi itu gitu loh Pak. Sehingga artinya tuh kita punya kewenangan untuk menghilangkan potensi-potensi itu biar tidak terjadi yang mana prostitusi. Nah ini tahap awal kita edukasi gitu Pak. Ayolah edukasi pelan-pelan bertahap, masyarakat disadarkan bahaya prostitusi apa. Kemarin sudah serahkan di kecamatan panjang lebar dari perspektif agama, kesehatan, sosial, ekonomi, hukum yang paling berat. Dan sebenarnya teman-teman dari Polri ada kewenangan Pak, bahwasanya prostitusi itu kena ancaman pasal berapa itu, ancamannya setahun 4 bulan. Pelanggannya Pak, kalau ada aduan dari keluarganya kena 9 bulan. Ada Pak dari hukum basic, tapi sekali lagi yang kita kedepankan adalah dari perspektif perda dulu. Nanti kalau sudah ketok, baru nanti kita nyurati ke pihak Polri biar menggunakan kewenangan penyidikannya. Kalau Sukoharjo langsung Pak, Pak Sukoharjo Kapolseknya adalah mantan Kasat Serse. Dia berjanji Pak setelah hari ini langsung lidik, karena dia memang mantan penyidik dan punya kewenangan penyidikan. Tapi kalau di sini belum, Pak Kapolseknya jenengan juga belum berani, sehingga melimpahkan ke kami waktu dikembangkan itu Satpol PP dulu lah. Nanti kalau mentok baru teman-teman dari Polsek Polres bisa. Kalau Sukoharjo sudah Pak, clear. Jadi Kapolseknya langsung dia selaku penyidik siap untuk dengar. Jenengan belum berani, sini belum berani. Itu Pak, jadi sekali ini kewenangan tidak hanya saya terkait KUHP-nya pidana di Polres. Kita sudah diskusi di Kembangan, sudah diskusi di kecamatan. Sehingga sekali lagi itu Pak, ini sebenarnya masalah prostitusi itu sudah diatur rinci dari Perda maupun dari KUHP. Oke? Lembaganya 2, Satpol PP dan Polri. Cuman yang maju saya dulu. Nanti mentok, saya baru akan berkorespondensi ke Pak Kapolres untuk ada pendidikan, penindakan KUHP ditegakkan di sini. Oke, ngaten nggih. Monggo nggih kita sepakati. Monggo ditawarkan ke warga Sumarien. Monggo. Pripun niki warga-warga niki? Pernyataan. Ini Pak. Ngomong nih ngomong.